Oke, kembali lagi bersama gue Ferian dari pertama di channel gaming ya. Oke, langsung aja. Ini lu nanti kan tampilan awal kayak gini nih. Ini tampilan awal. Udah nih. Terus kita masuk ke manifest. Manifest lu kopas aja ini. Kopas aja itu. Udah dikopas. Ini buat perizinan. Ini nanti lu lihatnya di codingan GitHub aja. Terus ini dimasukin juga nih, use clear text. Ini buat apa? Buat volley-nya. Terus kalau udah masuk ke Gradle. Ini buat ininya nih, Gradle yang modul ya. Ini buat ngambil library-nya. Ini library volley, kan kita pakai volley buat narik data. Jadi volley itu buat ngambil data dari server. Terus ini recycle view buat ngelis barangnya. Oke, udah. Terus oke, langsung kita masuk ke projectnya. Nah, pertama buat aja ini barang. Cara gimana? Klik kanan, new, Java class, yang Java class ya, Java class. Nanti kosong. Terus kalau udah kosong, lu ketik ini dulu nih, ketik yang ini dulu, samain persis. Udah ketik, terus habis sudah ketik nanti tulis ini implement sparse label. Nah kalau udah ingat nanti merah nih, pas merah pencet alt enter, nanti klik merahnya di import aja. Jadi nanti kayak metodenya di import. Terus nggak usah sih, ini kopas aja bisa nih kayaknya. Kalau nggak bisa ini aja, lu implement sparse label, nanti muncul metodenya. Ini nanti kan metodenya ini nih, metodenya. Terus ini metodenya kan nanti kosong tuh, merah kan, alt enter tuh implement methods, terus enter nih, set, masih merah, alt enter juga, set, add parse label implementation, udah muncul tuh. Udah, nanti lu kayak gitu sama kok. Nah habis itu ini ketik sendiri nih, bikin kosong. Oke, udah ya. Habis itu kita masuk ini global variable. Jadi ini URL nya buat ngakses web service PHP nya, jadi buat ngambil PHP nya. Ini ketik samain aja, ketik samain. Udah, habis itu masuk ke main activity dulu lah. Nah ini kan kalau global variable itu Java biasa. Kalau Java biasa buatnya klik kanan, new Java. Kalau Java biasa kayak ini kosong nih, ini kayak tadi klik kanan, new Java. Nah kalau yang ada activity-nya nih, activity berarti lu buat activity baru, klik kanan, new activity, empty activity, kayak buat activity baru nih. Oke, aman ya buat activity baru. Habis itu muncul nih kosong, nanti kosong. Nah ini lu ketik nih, lu ketik, udah lu ketik, nanti ini ketik juga. Nah makanya tadi gue bilang suruh barang duluan supaya di sini nggak error, karena ini ngambil Java-nya barang. Oke. Nah ini buat deklarasi aja. Ini deklarasi juga, deklarasi berupa array. Ini deklarasi adapternya, recycle view-nya. Nah udah. Terus ini kenalan nih, kenalan. Jadi button tambah itu punyanya siapa, button logout itu punyanya siapa. Nah oke. Tapi sebelum kita masuk Java, mendingan masuk layout dulu deh. Layout berarti main activity. Nah kalau layout ini lu ikutin aja semuanya sama persis, karena kalau nggak sama persis nanti ID-nya error. Tapi kalau lu mau ubah-ubah tampilannya nggak apa-apa, asal ID-nya jangan diganti. Intinya ID-nya jangan diganti. Kalau mau diganti ID-nya, semuanya harus diganti juga, nanti bakal merah. Contoh, ini gua ganti nih, set, tuh. Nanti pas lu masuk ke RV barang nggak bakal ketemu karena G-nya ada 2.
Jadi lo kalau misalnya mau ganti-ganti, semuanya harus diganti apa tuh ID-nya, katanya dia buat variabel. Udah nih, udah bikin layout kayak gini, terserah mau didesain apa aja, yang penting ID-nya sama. Udah kan, ini lihat di GitHub aja ya, main activity. Udah, terus habis udah, berarti kan udah ada semua nih kenalan akhirnya. Nah kalau udah ada, berarti kan nanti misalnya button tambah sama button tambah nanti bakal ketemu nih. Tuh button tambah sama button tambah, kalau belum ada nanti nggak bakal ketemu. Udah kenalan, habis kenalan ini ikutin aja. Ini kayak buat recycle view-nya, buat nge-set layout recycle view-nya. Nah ini nanti aja nih, sekalian gak apa-apa sih. Gue jelasin fungsinya aja nih. Ini handle out itu kan user masuk aplikasi nih. Pas user masuk aplikasi, oh iya gue tunjukin aplikasinya dulu ya, lupa. Nih user masuk aplikasi, set. Kalau belum login, dia langsung disuruh login. Kalau udah login, dia langsung masuk ke main activity. Itu dari sini nih, handler out. Handler out itu apa? Ini. Nah ini fungsinya apa? Dia ngecek nih di search preference, di penyimpanan, apakah loginnya itu false, kosong. False itu salah kan? Apakah loginnya kosong? Kalau masih kosong, dia bakal dioper ke login activity. Makanya tadi kita dioper ke login dulu. Ini ikutin aja nih sama persis. Terus habis itu udah, ini set on click listener biasa. Nanti kan bakal merah nih. Di sini bakal merah karena dia yang ini nih. Nih contoh ya. Tuh merah kan? Ini alt enter. Terus make implement ini. Set. Tuh yang on click di enter, set. Nanti muncul di sini nih. Oke. Kalau udah muncul, ntar kalau udah muncul dibuat kayak gini. Ini sama persis ya. Nah ini kan ini belum ada nih. Lu kalau pertama kali buat bakal kosong. Nih. Bakal kosong nih. Bakal merah. Mana? Kok nggak merah? Oh bukan yang itu. Gak apa-apa lah. Tuh merah kan. Kalau kita belum buat, kita bakal merah. Kalau merah jangan panik, jangan takut, jangan khawatir. Langsung alt enter, set, create method, set. Nah nanti yang load produk ini, pokoknya kan kalau lu nulisnya sama persis, nanti langsung masukin kode yang ada di sini nih. Oke. Nah nanti bakal jadi kayak gini nih, set. Kalau ada merah jangan panik, pokoknya alt enter aja, nanti dibaca errornya apa. Nah misalnya kita pertama kali string request, mana nih, set, string request. Ini kalau kecepatan dibikin itunya slow aja, kecepatannya bisa kok di YouTube. Nah nih misalnya nih, set. Nih tuh merah kan, jangan panik, alt enter. Tuh nanti bakal ngimport itunya, import ini nih library-nya. Udah kan. Nah ini maksudnya apa, kita bikin tadi sampai mana sih? Oh sampai load produk dulu ya, kan ini buat button klik biasa. Kita load produk dulu. Jadi pas user masuk ke main activity, misalnya nih masuk nih admin. Oh ada kan. Nah ini muncul dari mana? Dari database. Nah supaya dapat data ini gimana caranya? Kita harus itu ngeload dari string request ini pakai volley. Ini ikutin sama persis. Nah nanti pas lu nulis ini bakal merah, jangan panik aja. Nanti merahnya di sini nih, lu alt enter, cet. Nanti nggak ada try nih. Try ini nggak usah ditulis. Jadi lu nanti kalau ngikutin ini, tulis aja ini dulu nih, tulis ini, terus merah, terus alt enter, cetek. Nanti muncul try sama catch-nya nih. Udah, abis itu lu coding di dalam try-nya, coding di dalam try. Dan ikutin aja. Oke, udah ikutin. Terus habis ikutin apalagi? Nah ini ikutin nih. Ini jadi kan lu nge-request supaya ngambil data kan. Lihat nih request metodenya apa, get untuk mendapatkan kan.
Terus jadi kan kalau di PHP itu ada get, post, dan kawan-kawan. Ini get aja nih. Nah, terus kita pengen ngambil URL-nya, PHP-nya yang mana. Tuh lihat nih, ini URL-nya nih. Karena dia buat ngambil data, berarti show product URL. Nah, show product URL itu apa? Yang api.php. Kita lihat nih. Nah, nanti kan lu bakal ada file web service-nya yang kayak di htdoc biasa. Itu masukin ke htdoc SMPP ya. Nah, ini API itu. Dia bakal nerima data JSON. Pokoknya ini gunanya apa? Untuk ngambil data yang ada di data barang, yang di database barang, tabel barang. Udah sesuai API ini. Habis itu pokoknya JSON ini untuk apa? Yang untuk ngambil data yang ada di dalam PHP, di dalam database. Karena database hanya ada 2, makanya di sini muncul ada 2. Oke, jadi ini responnya. Jadi kalau udah masuk ke sini, masuk on respon, artinya sukses. Ngambil datanya sukses. Kalau misalnya ke error, ya berarti nggak sukses, namanya juga error. Oke, aman. Nah, ini apa? Nah, kan abis lu request ini belum dijalani. Kalau belum ada ini, dia masih abu-abu, berarti belum difungsikan. Nah, kita fungsikan lah, kita jalanin string requestnya supaya dia jalan. Istilahnya di action lah. Ini baru deklarasi, abis itu di action di sini. Ini konteks tuh apa? Maksudnya konteks tuh bisa aja buat ngambil dia ada di activity-nya siapa. Oke, udah. Ini yang untuk load. Nah, misalnya user mencet tambah, itu bakal kayak gimana? Bakal muncul ke send to tambah. Send to tambah tuh apa sih? Ini, misalnya user mencet tambah, berarti dia bakal ngoper user ke tambah activity. Nah, ini kan lu nanti belum ada tambah activity, nanti buat aja klik new, terus activity empty, terus dibikin tambah activity. Oke, nanti jadi nggak merah lagi. Ikutin aja. Nah, itu kalau misalnya mencet tambah. Kalau misalnya mencet logout itu apa? Dia bakal nih button logout. Kalau mencet logout apa? Dia bakal panggil fungsinya logout. Fungsinya logout itu isinya apa aja? Ini isinya. Nah, lihat nih. Isinya apa? Dia bakal ngecek nih di file share preference usernya, bakal dicek. Habis itu bakal ngisi kan tadi poin, nanti pas lu login itu bakal ngisi logoutnya itu sebagai true. Kan lu mau keluar nih, kalau mau keluar kan berarti harus kosong kan, makanya di sini is loggednya dibikin false atau nggak ada orang. Nah, tar dulu, ini dari Ubuntu nih. Terus kalau misalnya namanya, karena tadi pas login namanya dimasukin, dibikin null juga. Kalau masalah login nanti abis ini kita bahas login. Nah, udah. Abis itu editor.apply-nya, jadi semua data yang lu put di sini harus di-apply nih supaya dia ke save ke dalam set preference. Jadi sekarang set preference-nya kalau mencet logout dia bakal false, logout-nya dia bakal null namanya. Gunanya false ini apa? Supaya nanti pas user masuk lagi dia langsung dioper ke login. Karena kalau misalnya usernya kosong atau false, itu jadinya bakal dioper ke login. Oke, aman, siap. Terus abis dihapus data-data set preference-nya, bakal dioper ke login. Ini nih start activity nih, dioper dari mana. Ini gue pakai kayak gini supaya lebih singkat. Jadi start activity name intern, lu dari mana, dari activity mana, yaitu activity main activity, ke activity-nya mana, login activity. Oke, karena logout kan. Udah, itu yang main. Habis yang main kita bahas. Nah, nanti lu bakal error nih kalau nggak salah. Nah, ini error. Supaya error kenapa? Bukan yang itu deh. Bentar, sabar. Nih, yang ini error nih. Error kenapa? Karena ini
buat ngeset adapter. Barang adapter. Lu kan belum buat barang adapter. Sekarang lu buat dulu nih, new Java. Terus bikin barang adapter. Inilah dia barang adapter. Nah, wah merah kenapa tuh? Oh ini enggak apa-apa. Nah udah kan. Nah ini nanti bakal kosong nih. Set. Bakal kosong. Ini nanti tulis saja seperti ini persis. Tulis. Nanti alt enter nih. Yang merah nih. Cetek. Create class. Cetek. Muncul. Lagi alt enter. Cetek. Implement method. Cetek. Muncul lagi. Alt enter lagi. Cetek. Set. Muncul lagi merahnya pencet lagi, cetek, alt enter ya, set, oke. Nah nanti bakal muncul kayak gini nih. Nah nanti lu isi sesuai yang ada di sini nih di GitHub nanti. Pertama nanti kan udah ada muncul yang ininya kan, yang tadi muncul sebelumnya kan. Sekarang lu buat ini dulu nih, ini buat, set. Habis buat tadi ada nggak ya? Oh nggak ada. Nah terus lo buat ini nih, set. Ini gunanya apa? Ini untuk menerima untuk ngisi data yang tadi habis diambil dari main activity. Ini kan dari main activity nih, datanya udah disimpan di sini semua kan. Jadi responnya jadi ini kayak lu nyimpen barang dari database. Kan tadi lu dapat responnya nih. Kan lu dari database ngambil yang pakai PHP tadi buat ngambil barangnya siapa apa aja. Nah ini itu untuk ngambil datanya per barang. Jadi satu barang itu pasti punya ID kan, pasti punya nama juga kan, punya harga sama punya stok. Nah ini kita ngambil berdasarkan objeknya, yaitu JSON object. Nah setelah udah kayak gitu, setiap barangnya dimasukin ke array list. Udah. Nah kalau udah selesai kan baru ke bawah kan. Misalnya dia udah sesuai sama berapa jumlah yang di database, dia bakal masuk ke sini. Terus akhirnya barang adapter. Nah, ini barang adapter nih yang tadi di atas. Kita bikin variabel barang adapter. Pasti lu tadi merah nih. Karena apa? Karena lu belum buat barang adapter. Jadi jangan takut, jangan panik, jangan khawatir. Oke. Nah, terus bikin barang adapter. Nah, di sini new barang adapter. Ini tadi makanya kita langsung manggil fungsi ini. Barang adapter, shoot. Terus dikirim lah dia dari activity siapa, get application context, dikirim konteksnya. Habis itu dikirim array-nya yang telah diisi sama dia. Oke. Habis itu masuklah ke sini. My context yang dikirim dari orang tadi sebelumnya di main activity tadi, terus disimpan ke dalam sini. Oke, isi yang tadi array-nya disimpan ke sini. Oke, berarti sekarang datanya udah ada di sini semua ya. Kalau udah disimpan. Nah, habis itu pasti pokoknya habis itu nanti ini samain aja. Ini samain. Terus ini item barang. Ini pasti masih error nih. Kenapa masih error? Karena belum dibuat. Jangan panik. Nah, kita buatlah di sini layout, klik kanan, new layoutnya aja. Oke. Habis layout nanti bakal muncul ini nih, kosong nih. Ini pasti nanti bakal kosong. Misalnya kosong, nanti lu ikutin sama persis yang kayak ada di GitHub gua. Oke. Nah kalau udah gimana coy? Kalau udah, nah ini nih, kalau udah kita masukin yang ini dulu nih, yang view holder. Nah ini disamain aja, terus ini disamain aja. Oke. Terus yang get item count ini samain. Oke. Terus yang on bind view holder. Nah ini untuk apa get item count? Get item count itu untuk mengetahui berapa jumlah data yang ada di database. Ini untuk apa? Ini sama kayak di activity biasa. Ini kita deklarasi, terus ini kita kenalan. Kenalannya sama siapa? Sama yang di item barang tadi. Tuh. Oke. Terus
Habis itu udah kan, terus ini buat aja. Ini supaya apa? Jadi kan kita bakal misalnya ada 2 barang tadi nih, ini ada 2 barang, berarti kan setiap barang itu punya posisi array-nya kan. Lu tahu array nggak? Kalau array itu alamat ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Coba lu belajar array dulu dah biar paham. Males nanti gua ngajarin array. Nah, jadi ini posisi array-nya ke 0, posisi array-nya ke 1. Oke. Nah, final barang ini untuk apa? Untuk ngambil nih yang tadi di barang list yang dari main activity itu diambil posisinya. Jadi biar tahu dia posisi barangnya ke berapa. Terus ini untuk apa? Ini kan tadi barangnya, jadi kita buat variabel barang nih. Nah, isinya ini per barang karena kita udah ngambil per posisi. Jadi posisi ke 0. Nah, posisi ke 0 kita bakal ngambil pertama nih. Siapa? Set. TV nama. Kan tadi TV nama nih. TV nama tadi masih kayak gini kan? Nih, TV nama masih kayak gini kan, masih Asus ROG kan. Karena kita ngambil database gitu, ini bakal ketimpa. Nah, makanya TV nama itu bakal diganti sebagai nama yang ada di barang di array list ini. Kenapa dia barang.get nama? Karena barang itu objek. Si objek itu punya nama. Nah, objek itu punya nama, ya udah, jadi tinggal ambil get nama aja. Itu makanya kita tadi buat ini nih, Java ini nih, Java barang. Ini objeknya objek barang. Si barang punya ID, punya harga, punya stok, punya position, sama punya nama. Oke. Terus ini ngeset aja, jadi dimasukin ke dalam teksnya. Terus ini string value ini buat apa? Karena si harga ini berupa integer, kalau lu mau dimasukin ke teks itu harus berupa string. Jadi diubah dulu, namanya di casting, diubah menjadi string dari integer. Oke. Nah, ini holder item apa? Jadi kalau misalnya dipencet cetek, bakal dapat datanya kan. Itu apa? Jadi kalau misalnya dipencet linear layout kan lu tadi deklarasi ini nih, linear layout item kenalan sama linear layout item barang nih. Set. Di mana tuh? Jadi satu kotak ini linear layout nih tuh ya kan, ID-nya tuh. Nah, makanya kalau dipencet satu kotak itu dia bakal masuk ngambil data. Ya udah. Makanya dia bisa itu set on click listener. Jadi kalau dipencet linear layout-nya bakal memproses sesuatu. Apa sih prosesnya? Kita bakal ngirim data ke tambah activity. Oke, sebelumnya kita buat dulu new tambah activity. Kalau belum dibuat ya, empty tambah activity. Udah. Terus nah, kita bakal bikin intent dulu, intent variable. Dari mana? Kenapa konteks diambilnya bukan get application context? Karena ini dari adapter dari Java kosong. Kalau lu dari Java activity itu bisa get application context. Kalau dari sini enggak. Kenapa dari my context? Karena kan tadi udah dioper dari sini nih. Ini yang ini. Tuh. Kan dioper nih. Set, cetek. Dapatlah. Kita tinggal panggil ini aja. Tuh. Dari mana ke mana gitu. Nah, terus kita buat variabel barang dulu nih. Objek barang, kita buat objek barang. Kita panggil dulu nih Javanya dulu, ambil kelasnya dulu, terus dibikin namanya ini, terus dibikin barang baru, set. Nah, terus kan tadi kita ada ID, ada nama, sama ada stok sama harga juga kan, sama positionnya kan. Nah, yaudah kita kirim, kita oper nih, kita oper ke activity yang nanti bakal dituju. Kita oper, ini namanya apa ya? Mengirimkan data secara implisit atau eksplisit gitu. Jadi mengirimkan data dari activity satu ke activity lain. Nah, udah dikirim gini, udah dimasukin data-datanya. Habis itu put extra. Jadi variabel kan ini ada, misalnya ada berapa nih? Ada 5 data. Nah, 5 data ini disimpan ke variabel yang namanya barang. Nah, variabel nama barang ini isinya apa? Isinya objek barang ini. Jadi barang ini contoh, barangnya laptop, ada nama, harga, dan kawan-kawan.
ini barang satu nih ditaruh ke sini. Jadi variabel barang itu isinya yang tadi diisi. Oke, aman. Nah, ini masukin aja. Ini kalau lu pakai parse label harus pakai ini. Cari tahu aja nih. Ini gue agak lupa juga maksudnya apa. Terus setelah udah dia bawa barangnya, kita jalan ke activity yang dituju, yaitu activity edit delete. Jalan nih, start activity send data. Oke, itulah adapter. Aman ya, adapter udah nih kan ini. Nah udah, enaknya apa dulu nih? Login dulu kali ya. Login, set. Nah seperti biasa buat dulu. Ini kan tadi kosong, ini samain persis. Oke, habis itu masuk sini buat variabelnya, terus kenalan, terus set on click listener. Oke, nah nanti merah, nanti buat metode baru, nanti alt enter aja bakal muncul ke sini. Nah ini buat proses login. Jadi setiap lu mau ngambil data dari database itu kita pakai string request karena itu volley. Nah, string request, set. Metodenya apa? Post. Terus variabelnya, URL-nya apa? URL-nya ini nih, login.php. Tuh, login.php. Oke, variabelnya kita ngambil php-nya login. Habis itu, udah kan? Habis itu, ini sama kayak tadi, lu buat tulisan ini dulu di on response, nanti bakal merah. Terus muncul try and catch. Jadi try and catch itu jangan ditulis dulu. Muncul try and catch. Habis itu isi di sini. Nah, ini isi aja. Ini buat apa? Ini lu, nah ini kan lu login nih. Jadi login kan. Login, masukin username sama password. Oke. Terus pas lu login, nanti JSON-nya itu bakal ngedapetin respon ini nih. Ini yang kita ambil nih. Ini kita ambil. Jadi kalau misalnya sukses, dia bakal ngejalanin ini. Tuh, kalau sukses true bakal jalan. Nah, ini set preference-nya diambil pakai file yang user. Habis itu kita masukin datanya. Ini set preference nih, yang sebelumnya kan udah pada tahu kan. Kalau belum tahu, pokoknya set preference itu untuk penyimpanan di dalam HP. Nah, udah. Terus di save berupa booleannya. Kan kita pengen supaya udah ngasih tahu orang udah ada yang login. Nah, berarti isLogged-nya dibikin true. Makanya tadi pas log dibikin false, karena biar tahu nih orang udah login apa belum. Nah, terus put string-nya diganti nama nih. Dimasukin nama. Kan tadi kita dapat namanya nih. Ntar lu bisa masukin aja. Nah, nama ini bisa dipakai atau enggak. Kalau gua tadi di sini nggak pakai nama, cuman kita simpan aja, siapa tahu lu mau pakai gitu. Jadi biar tahu yang login itu siapa gitu. Terus editor apply, di apply, habis disimpan semua. Habis itu kita masuk ke main activity kalau loginnya berhasil kan. Terus finish maksudnya login activity-nya dihapus. Nah, udah. Nah, pas kita login, kita kan masukin data kan. Nih, kita login masukin data kan. Admin. Ya kan? Terus pas kita masukin data, itu cara munculin ini dari mana? Jangan panik, bakal kosong gini nih. ctrl-o, terus tulis get params, cetek tuh, gitu ya. Oke, nanti ikutin isinya ini. Oke, jadi yang tadi lu masukin di sini itu bakal dikirim ke database, terus yang kirim ke login PHP. Ini di PHP, ntar lu belajar sendiri lah, soalnya gue PHP gue kurang itulah. Jadi di PHP kalau misalnya dia sukses, dia bakal ngirim data. Kalau sukses bakal masuk ke main activity.
terus ini bakal di action. Oke, gitu doang sih login. Terus edit delete, banyak ya, edit delete nih, kita buat variabel. Terus habis buat variabel kenalan, pokoknya lu buat, kalau buat ini activity ya, kalau udah activity terus lu samain dulu nih, lu bikin sama ini yang di GitHub. Oke. Nah, ini apa? Kan tadi pas dari kita mencet barangnya. Pas mencet barangnya. Nah nih. Tuh mencet barangnya, kita ngirim datanya kan, ngirim barang-barangnya kan. Nah, habis ngirim otomatis kan ada yang menerima kan. Ini tuh diterima nih. Kita buat objek dulu nih, barang, namanya paket barang. Diambil, set. Nah, variabel barangnya apa? Barang kan, harus sama nih, ini sama yang di barang adapter harus sama. Oke. Terus nah, kan tadi kosong nih. Nah, ini kosong kan, supaya tadi pas kita pencet langsung keisi, yang kayak tadi gua contohin, pencet barang langsung keisi ini nih. Jadi barang yang tadi langsung dimasukin ke teks, edit teks tadi. Kalau mau diganti tinggal ganti aja tuh. Nah, ini kita kirim indeksnya. Kalau indeks kita bikin variabel aja, karena kita nggak butuh ditampilin kalau indeks sama ID barang. Oke. Kalau simpan kita bakal nge-save data. Apa save datanya? Nih, string request biasa. Tuh, string request biasa. Update kan, masuk ke update PHP. Oke. Update PHP. Terus sama kayak tadi nih. Kalau yang sama, gua nggak usah jelasin lagi ya. Sama. Habis itu kita ambil responnya. Jadi kan abis sukses bakal ngerespon sesuatu kan. Nah, kita set dulu. Habis itu kita komen kita kan tadi release-nya kan lu mau ngubah barang kan, misalnya nih. Sebelumnya ada 2 barang. Asus sama misalnya ada 2 barang, Asus sama HP gitu. Nah, si Asus ini lu pengen edit, lo pencet Asus kan tadi barangnya kan, lo pencet Asus, cat, terus muncul ke edit delete activity kan. Habis itu ganti namanya jadi apa, misalnya Samsung, set. Nah, itu kan kita harus ngerubah di database-nya sama ngerubah di recycle view-nya biar live, seakan-akan live. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kayak yang tadi di barang list itu langsung diubah, kita ambil berdasarkan indeks. Nah, itu karena array. Habis itu dikasih tahu, oh kalau misal ada data berubah dikasih tahu, makanya langsung berubah. Sukses lah. Nah, ini sama kayak tadi. Kalau munculin ini alt sama insert, soalnya ini nanti nggak ada nih, nanti nggak ada. Alt sama insert, alt insert. Oh, salah deh. Apa sih? Oh, ctrl o, astaga. Get params. Udah kan? Ini ikutin aja. Jadi kita bakal ngambil tulisan yang lu ketik gitu. Ini actionnya sama. Nah, itu save data. Kalau misalnya delete simple, kita masuk ke PHP delete dulu, delete PHP. Nah, kan kalau delete kan, kalau di SQL kan itu yang diambil tuh berdasarkan ID-nya kan, makanya kita ngirim ID-nya aja. Tadi ID-nya udah disimpan di dalam variabel ID barang kan, ya udah tinggal kita cocokin ke ID yang di PHP pakai variabel si ID barang tadi. Kalau sukses, kita hapus yang ada di array list. Habis itu dikasih tahu nih yang dihapus indeks keberapa.
barang keberapa. Habis itu dikasih tahu bahwa ada yang berubah. Itu untuk yang delete. Tuh, jangan lupa bikin ininya nih, set on click listener delete. Oke, sekarang tambah sama buat ini kenalan, bikin ini kenalan juga. Nah, kalau simpan habis send to data, kita kan habis nge-save langsung balik lagi ke main activity kan. Kita save dulu datanya, set. Lihat nih, insert, kita insert dulu, kita ambil insert.php. Habis itu kita bikin objek barangnya nih, set, sama kayak tadi. Nah, kan kalau tambah PHP, kalau tambah kan gini kan, login tambah. Oh, bentar, kayaknya belum simpan. Iya, masih sama nih, simpan. Terlalu astaga, lupa dibenerin. Atau simpan. Oh, tadi udah di main activity ya. Satu tambah benar. Biasa berapa menit nih? Setengah jam, lama. Dulu teman kok lokot sih, main activity. Bener cuy. Gue tambah udah nih, gue benerin dulu, nanti sama pokoknya, sisanya sama sih. Oh, tambah masih kita tambah, pindah ke tambah. Benar sih. Ini gue putus dulu, tambah sama nih. Pokoknya nanti kalau tambah dia bakal send ke tambah tuh. Oke, sekian. Kalau ada pertanyaan tanya aja, insya Allah gue jawab. Ini PHP nya gue nggak bisa jelasin soalnya belum terlalu dalam ke PHP gue. Oke.